Hai, aku Daniel. Dan aku kehilangan seluruh keluargaku saat masih sangat kecil. Orang tuaku berasal dari Rusia, tapi mereka pindah ke Amerika sebelum aku lahir. Sedikit yang mereka tahu, bahwa keadaan akan berubah drastis saat aku berusia 3 tahun dan terkena meningitis. Penyakit itu membuatku kehilangan hampir seluruh pendengaranku. Sampai di titik dokter memberitahu orang tuaku bahwa aku akan hidup dengan alat bantu dengar seumur hidup. Saat ini, aku tidak lagi memiliki ingatan saat aku masih bisa mendengar dengan baik. Dan hidup dengan ketulian menjadi hal yang normal bagiku. Orang tuaku menghadapi situasi ini dengan sangat baik dan segera mempelajari bahasa isyarat agar tetap bisa berkomunikasi denganku. Sejak orang tuaku pindah ke Amerika dari benua lain, aku tidak pernah bertemu satupun keluarga besarku. Saat memasuki usia remaja, ku ingat saat temanku mengadakan kumpul keluarga. Setidaknya, ada 12 pasang paman dan bibi, masing-masing dengan anak mereka. Dan aku merasa asing dengan kenyataan bahwa keluarga bisa sebesar itu. Saat aku berusia 4 tahun, orang tuaku memberitahu bahwa mama sedang mengandung seorang bayi. Dan aku begitu bersemangat menjadi seorang kakak. Tapi, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian, orang tuaku pulang sambil menangis dan memberitahuku bahwa calon adikku memiliki gangguan kesehatan dan mungkin tidak akan selamat. Aku ingat bagaimana hal ini membuat sedih orang tuaku selama beberapa waktu. Namun setelah beberapa bulan, mereka berjanji bahwa aku akan menjadi seorang kakak suatu saat nanti. Ketika mulai cukup umur untuk sekolah, aku pergi ke sekolah khusus untuk anak-anak tunarungu, yang untungnya berjarak tidak jauh dari tempat tinggal kami saat itu. Namun di usia 6 tahun, hidupku berubah. Aku ingat dipanggil ke kantor kepala sekolah dan semua memandangku seolah aku melakukan suatu kesalahan. Begitu tiba di kantor kepala sekolah, kulihat papa dan ia terlihat seakan dunianya hancur berantakan. Ia berlutut, mendekati dan memelukku erat sebelum memberitahu bahwa mama meninggal dalam kecelakaan mobil saat menyetir pagi itu untuk berangkat kerja. Aku tidak mempercayainya dan menjadi sangat marah karena merasa ia mengatakan lelucon yang tidak lucu. Aku tidak akan pernah lupa tatapan berduka di wajah kepala sekolah saat ia melihatku bereaksi akan situasi itu. Bulan-bulan berikutnya menjadi sangat sulit. Papa begitu tertekan dan melihatnya menangis sendirian di kegelapan setiap hari membuatku putus asa. Beberapa malam aku akan merangkak ke pangkuannya dan menangis dengannya, tapi sepertinya ia tidak menyadari aku ada di sana. Tatapan matanya begitu kosong dan putus asa. Situasinya berubah total hingga papa tidak beranjak dari tempat duduk di ruang tamu sepanjang hari. Aku jarang melihatnya tidur karena ia lebih sering menangis atau menonton TV. Ia berhenti mengurus kesehatannya dan berhenti berbelanja bahan makanan yang membuatku kelaparan hampir setiap hari. Kondisinya menjadi semakin buruk dan aku tidak tahu lagi apa yang bisa aku lakukan selain ikut tertekan bersamanya. Aku pun berhenti pergi ke sekolah karena papa bahkan tidak pernah memastikan apabila aku pergi. Setelah 1 tahun kematian mama, aku berjalan ke ruang tamu untuk melihat papa yang berselonjor dan terlihat seakan sedang tidur. Kutinggalkan papa untuk pergi sekolah dan saat pulang hari itu, kutemukan posisinya masih sama seperti sebelumnya. Kudekati papa untuk membangunkannya dan saat aku cukup dekat, kusadari kulitnya pucat dan saat kusentuh, kudapati kulit itu terasa dingin. Kugoncang-goncangkan tubuhnya dan mulai menangis tak terkendali. Kupanjat meja untuk menelepon nomor darurat 911, tapi karena aku tuli, mereka tidak dapat mendengar jelas apa yang kukatakan. Akhirnya, seorang petugas datang ke rumah mendapati papaku yang tak bernyawa. Polisi itu membawaku pergi dari rumah dan itu adalah terakhir kali aku melihat rumah di mana aku tumbuh besar. Aku kehilangan seluruh keluargaku. Aku merasa seakan ditinggalkan sendirian dan benar-benar tidak punya siapapun untuk pulang. Aku dikirim ke panti asuhan di kota lain yang terlihat menakutkan bagiku karena tempat itu terasa asing. Itu adalah situasi yang cukup unik di panti asuhan karena tidak ada satu orang pun di tempat itu yang tuli. Kemudian, aku ditempatkan di rumah orang tua asuh dengan orang tua yang seharusnya sudah mengerti bahasa isyarat. Aku dengan cepat menyadari situasinya. Mereka hanya menginginkan uang yang didapat jika mereka mengasuh anak-anak, walaupun mereka tidak pernah mengurusku kecuali mengantarkan ke sekolah dan mengunciku di kamar sepanjang malam. Anak asuh lainnya di rumah itu tidak pernah berbicara ataupun mengajakku main dengan mereka karena aku tuli. Aku tinggal di sana selama 2 tahun sebelum pindah dengan keluarga asuh yang lain di negara bagian lainnya.
Awalnya, aku kurang setuju dengan ide mengganti lingkunganku karena aku benci berpindah dari tempat di mana aku tinggal sebelumnya selama hidupku. Terlebih lagi, kukira semua rumah asuh sama buruknya dengan yang kutinggali sebelumnya. Tapi keluarga ini tidak memiliki anak asuh lainnya dan tinggal di sebuah rumah peternakan yang besar dengan lapangan terbuka yang luas yang jauh dari kota. Yang membuatku senang adalah kedua orang tua asuhku yang baru mengerti bahasa isyarat dengan sangat baik, dan dari situ aku tahu ini akan menjadi awal hubungan yang indah dan penuh kasih. Mereka memberiku 7 tahun kehidupan yang luar biasa, hingga aku mencapai titik di mana aku boleh pergi untuk kuliah. Sekarang, aku berada di sekolah khusus yang mengajar murid-murid tunarungu, dan aku berharap bisa segera lulus dengan gelar di teknik kimia. Hal yang memicuku setiap hari untuk bekerja keras adalah mama, papa, dan adikku yang ku tahu sedang melihatku di bawah sini. Dan mereka pasti bangga dengan apa yang ku capai dalam hidupku sejauh ini.